Saya Sasmita Eka Putri Harun. Saya Muhammad Amin Oka. Saya Megdiri Fatalibo. Saya Fahrul Iman Sabul Salam. Saya Faribat Trimur Wahai. Kami mahasiswa jurusan keperawatan Universitas Negeri Gorontalo akan menampilkan video penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa jurusan keperawatan Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini kami akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Penyuluhan ini akan memakan waktu 30 sampai 45 menit. Di sini sebagai MC, nama saya Fahrul Iman Sabul Salam, dan juga ada pemateri Siti Nur Fauzia Muhammad, ada juga Nutulen Rahmatia Mukamu. Baik, materi akan dijelaskan oleh pemateri kita yaitu Siti Nur Fauzia Muhammad. Kepada pemateri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fauzia Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang infeksi menular seksual. Sebelum saya lanjut ke materi, apakah ada yang sudah tahu apa itu infeksi menular seksual? Menurut saya, infeksi menular seksual adalah penyakit menular yang ditularkan melalui hubungan seksual atau hubungan intim. Ya, jawabannya baik. Berikut kita lanjut ke materi. Slide. Pengertian IMS. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang bisa menular lewat hubungan intim. Kondisi yang juga dikenal dengan infeksi menular seksual atau IMS ini dapat menyebar melalui kontak seksual lewat vagina anus atau mulut tanpa proteksi dengan penderita. Slide. Tanda dan gejala penyakit menular seksual. Gejala penyakit menular seksual berbeda-beda pada wanita dan pria. Bahkan pada beberapa kasus penyakit ini bisa saja tidak menimbulkan gejala. Yang pertama, gejala penyakit menular seksual yang umum pada pria: nyeri atau rasa tidak nyaman ketika berhubungan intim atau berkemih luka, benjolan atau ruam di sekitar penis, buah zakar, bokong, anus, paha atau mulut keluar cairan tidak wajar atau pendarahan dari penis testis yang nyeri atau bengkak. Yang kedua, gejala penyakit menular seksual yang umum pada wanita: rasa tidak nyaman atau nyeri ketika berhubungan intim atau berkemih, luka benjolan atau ruam di sekitar vagina, anus, bokong, paha atau mulut, keluar cairan tidak wajar atau pendarahan dari vagina, gatal-gatal di vagina dan sekitarnya. Slide. Oke, di sini ada penyebab dan jenis-jenis penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual bisa terjadi akibat infeksi virus, bakteri, maupun parasit. Karena itu, jenis infeksi menular seksual sangat beragam. Yang pertama ada chlamydia. Penyakit menular seksual ini lebih sering menyerang wanita daripada pria. Penyebabnya adalah infeksi bakteri Chlamydia pneumonitis yang dapat menyebar lewat hubungan seks. Namun, chlamydia juga bisa ditularkan oleh ibu hamil pada bayinya melalui persalinan. Gejala chlamydia meliputi keputihan abnormal, cairan abnormal dari penis, dan rasa perih seperti terbakar saat buang air kecil. Namun, ada pula penderita yang sama sekali tidak mengalami keluhan. Oke, yang berikut ada gonore. Gonore adalah penyakit seksual yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini juga disebut kencing nanah karena inilah gejala utamanya. Gonorrhoeae sangat menular dan dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya bila tidak ditangani dengan tepat. Ada HIV dan AIDS HIV. HIV dan AIDS HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Virus ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Infeksi HIV menyebabkan penderita lebih rentan mengalami infeksi menular seksual lainnya. Yang berikut ada kutil kelamin. Kutil kelamin disebabkan oleh virus
bernama human papillomavirus atau HPV. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kontak, kutil, atau kontak seksual. Yang berikut ada sifilis. Sifilis adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Di Indonesia, penyakit ini juga dikenal dengan nama raja singa. Sampai sini apakah audiens paham? Paham. Oke. Ada faktor risiko penyakit menular seksual. Di samping jenisnya, ada pula sederet faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang untuk terkena penyakit menular seksual. Faktor-faktor risiko tersebut meliputi memiliki lebih dari satu pasangan seksual, misalnya berganti-ganti pasangan, berhubungan seks dengan orang yang memiliki banyak pasangan seksual Anda atau pasangan pernah berselingkuh, tidak menggunakan kondom ketika berhubungan intim, saling meminjamkan jarum suntik, misalnya saat memakai obat-obat terlarang, saling meminjamkan barang-barang pribadi, misalnya sikat gigi, alat cukur, handuk, dan lainnya. Memiliki profesi sebagai pekerja seks komersial, membuat tato di tukang tato dengan kebersihan yang tidak terjamin. Selain penyakit menular seksual. Upaya pencegahan penyakit menular seksual dapat dilakukan dengan setia pada pasangan Anda, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menerapkan perilaku seks yang aman, misalnya menggunakan kondom, namun ingatlah bahwa kondom tidak mampu mencegah penularan infeksi melalui kontak kulit. Sekian penjelasan singkat saya dari materi infeksi menular seksual. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, itulah penjelasan dari rekan saya mengenai infeksi menular seksual. Untuk lebih jelasnya, rekan saya akan membagikan leaflet tentang materi tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan akan dicatat oleh notulen. Yang ingin mengajukan pertanyaan silakan mengangkat tangan. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady dari Fatalibo. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui jika kita terjangkit IMS? Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Lahai, izin bertanya, apakah cairan yang keluar dari vagina selalu jadi pertanda kita terkena penyakit menular seksual? Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Untuk mempersingkat waktu, pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, Sasmita Eka Putri Harun. Baik, Ba'da salam, perkenalkan saya Sasmita Eka Putri Harun. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lady dari Fatalibo. Notulen bisa membacakan kembali pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Lady adalah bagaimana cara mengetahui jika kita terjangkit penyakit IMS? Baik, jawabannya itu yang pertama adalah mulai kenali gejala awalnya seperti ruam, benjolan, gatal-gatal, bau yang menyengat, ataupun cairan yang keluar dari vagina yang tampak tidak normal. Begitu, seseorang yang terjangkit penyakit menular seksual kadang tidak langsung menunjukkan gejala-gejala tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk melakukan tes setidaknya sekali dalam setahun. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya Nurjana Kalasi. Baik, Ba'da salam, saya Nurjana Kalasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadila Lahai. Notulen bisa membacakan kembali pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Fadila Lahai adalah apakah cairan yang keluar dari vagina selalu jadi pertanda bahwa kita terkena infeksi menular seksual? Baik. Belum tentu, karena ada beberapa cairan normal yang keluar dari vagina tidak menyebabkan bahaya apapun.
Namun kita harus waspada terhadap cairan yang memiliki warna dan bau yang tidak normal. Contohnya seperti berbau amis. Cairan ini bisa menjadi salah satu gejala chlamydia atau infeksi jamur, seperti itu. Audiens, apakah sudah memahami jawaban yang diberikan? Iya, paham. Baiklah, karena sudah memenuhi kontrak waktu, penyuluhan kali ini kami akhiri. Untuk teman-teman silakan bergabung. Sekian penyuluhan pada hari ini. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi